Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya di rumah. Hari ini kita akan mempelajari materi bilangan. Masih lanjutan dari materi pada pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat tidak kita belajar apa waktu minggu kemarin? Nah, minggu kemarin itu kita belajar jenis-jenis bilangan, membandingkan bilangan bulat, serta mengurutkan bilangan bulat. Kalian pasti itu sudah paham ya, dan sudah dicatat juga di minggu kemarin. Nah, pertemuan ini kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan operasi hitung bilangan bulat, karena kalian sudah mempelajari ini di SD. Apa saja sih operasi hitung bilangan bulat itu? Nah, yang pertama pasti ada penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Kalau ada penjumlahan, ada pengurangan, pasti ada perkalian. Yang terakhir pasti pembagian. Nah, sebenarnya kalian sudah mempelajari ini semua ya waktu di SD. Nah, di sini Ibu akan sedikit mengingatkan kalian lagi agar kalian lebih paham bagaimana operasi hitung bilangan bulat tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang pertama adalah operasi hitung penjumlahan. Ibu di sini akan memberikan tabel supaya kalian lebih memahaminya. Di sini ada tanda positif. Maksudnya di sini Ibu nanti akan memberikan bilangan positif dan ini tanda dari penjumlahan. Nah, ini juga di sini bilangan bulat positif. Jika bilangan bulat positif ditambah dengan bilangan positif, pasti hasilnya juga positif. Ada yang masih ingat tidak? Gimana ya kira-kira contohnya? Misalnya kemarin Ibu punya angka 2. 2 positif ya. Ditambah dengan 2. Di sini 2 bernilai positif dan 2 ini juga bernilai positif. Jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 4, pasti positif. Contoh lain, misalnya di sini Ibu punya angka 1 ditambah dengan bilangan positifnya 3. Hasilnya adalah 4. 1 ditambah 3 pasti 4 kan? Tidak mungkin negatif 4 karena ini angkanya bilangan bulat positif. Ini juga bilangan bulat positif. Pasti menghasilkan bilangan bulat positif. Misalnya angka 10 ditambah dengan 7. Dua-duanya positif. Pasti hasilnya positif yaitu 17. Nah, pastinya yang ini sudah bisa semua ya. Ini yang paling dasar. Sekarang kita ke bilangan yang bernilai positif. Jika kita jumlahkan dengan bilangan yang bernilai negatif, maka hasilnya bisa positif atau negatif. Tergantung dari yang mana yang lebih besar. Di sini positifnya atau negatifnya. Misalkan di sini Ibu punya angka 3 positif. Kita tambah dengan negatif 2. Ini kalau misalnya kalian ada tanda di sini positif, di sini ada tanda lagi negatif, kalian biasakan harus di dalam kurung supaya agar memudahkan kalian nanti untuk membedakan mana yang operasi hitungnya dan mana yang bernilai positif atau negatifnya. Nah, supaya lebih mudah, Ibu akan berikan cara di sini. Misalkan di sini kan ada positif dan negatif. Di sini kalau kira-kira yang lebih besar mana ya? Pasti yang jelas lebih besar adalah positif. Karena ini yang negatifnya lebih kecil, pasti nanti hasilnya dia adalah positif. Positif di sini menang ya daripada negatif. Atau bisa juga ditulis dengan, karena ini ada dua tanda, positif dengan negatif itu adalah negatif. Jadi ini dapat ditulis 3 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 1. Ini jika positifnya yang bernilai lebih besar.
Bu, gimana kalau misalnya negatifnya yang lebih besar? Kalau negatifnya yang lebih besar, misalnya di sini Ibu punya angka 6 ditambah dengan negatif 7. Di sini lihat, ini 6 positif semuanya. Ini di sini 7 negatif semuanya. Kalau misalnya kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, maka kita dapat ini sama dengan seperti ini. Positif dengan negatif, jika kita gabungkan dia menjadi negatif. Maka kita dapat tulis 6 dikurangi dengan 7. Kemarin masih ingat garis bilangan? Jika dia dikurang dan ini bernilai positif, maka dia akan menuju ke arah kebalikannya. Atau mudahnya begini, karena di sini kalian punya 6 positif dan lawannya itu 7 negatif, pasti yang menang adalah 7. Jadi nanti ini 6 kita ambil, misalnya di sini Ibu punya 6. Misalnya, Ibu misalnya punya angka 6 di sini. 6, ini kan di sini positif semua. Kita buat 6-nya, positifnya sebanyak 6 kali. Nah, ada 6 ya. Sekarang kita punya 7 yang negatif. Kita buat negatif 7, 1. Nah, ini ilustrasi saja supaya kalian lebih mudah memahaminya ya. Sekarang kita pasang-pasangkan. Di sini kan ada positif dan negatif. Jika positif dan negatif bertemu, kita ibaratkan mereka ini satu pasang. Berarti ini satu pasang, ini dua pasang, ini tiga pasang, 4 pasang, 5 pasang, 6 pasang. Udah. Yang ini temannya mana ya? Nah, karena ini sisanya tinggal 1, maka kita dapat tulis hasilnya adalah 1. Tandanya apa? Positif, negatif ya? Negatif. Jadi isinya adalah 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Jadi kita dapat tulis di sini isinya negatif 1. Karena di sini positif lebih kecil daripada negatif, atau dapat ditulis 6 dikurangi 7. Selanjutnya, di sini ada bilangan negatif. Jika kita jumlahkan dengan bilangan positif, maka hasilnya bisa negatif atau positif. Ini sama ya seperti yang di atas, hanya di sini negatifnya di depan. Kalau tadi negatifnya di belakang. Sebenarnya sama saja. Gimana contohnya, Bu? Ini. Misalkan kita pakai angka yang di atas tadi. Kalau tadi 3-nya positif, sekarang kita buat 3-nya menjadi negatif. Berarti di sini ditambah dengan, karena tadi di sini 2-nya negatif, sekarang kita ubah keduanya menjadi positif. Kalau 2 positif, udah ya berarti tinggal menambahkan angka 2. Jadi kalian jangan menulis ditambah 2 positif. Karena kan ini sudah jelas kalau positif dengan positif adalah positif. Kira-kira isinya sama tidak dengan yang di atas? Ini tidak ada yang harus dirubah seperti ini. Karena tandanya di sini sudah masing-masing. Di sini negatif 3, di sini positif 2. Kalau kita lihat dari angka, di sini yang lebih besar adalah negatif. Berarti kemungkinan besar hasilnya pasti negatif. Kalian bisa menuliskan tandanya terlebih dahulu. Negatif. Nah, sekarang kalau negatif 3 ditambah 2, berarti kalau misalnya kita pakai cara yang tadi ini, negatifnya ada 3. Negatifnya ada 3. Yang ini positifnya ada 2. Kita pasangkan 1, 2. Nah, sisa apa? Sisa 1. Tandanya di sini positif atau negatif? Negatif. Nah, walaupun ini angkanya sama,
Tapi di sini kan yang lebih besar itu bernilai negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kalau yang tadi di atas di sini yang lebih besar positif, maka hasilnya pun positif. Sampai sini kalian harusnya sudah paham ya, karena Ibu hanya mengulang saja pelajaran kalian yang di SD. Satu lagi Ibu beri contoh. Misalnya di sini Ibu punya negatif 5 ditambah dengan positif 7. Kita bisa lihat di sini siapa yang lebih besar, negatif atau positif. Nah, di sini yang lebih besar itu positif 7. Di sini ada negatif 5. Berarti di sini positif menang ya. Jadi kalian tidak usah menuliskan tanda apa-apa di sini. Karena hasilnya sudah jelas positif. Nah, jika kalau misalnya kita pakai cara yang tadi, negatifnya ada 5. Misalnya ini negatifnya ada 5. Terus Ibu bikin di sini positifnya ada 7 buah. Sekarang kita pasangkan 1, 2, 3, 4, 5. Habiskan di sini sudah tidak ada tanda negatif. Nah, sisanya ini adalah hasilnya. Hasilnya berapa? Kita hitung. 1, 2. Hasilnya adalah 2 dan bertanda positif. Jadi negatif 5 ditambah 7 hasilnya adalah 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Kalian boleh mencatat di sini apapun yang menurut kalian dapat membantu kalian nanti dalam menyelesaikan soal. Sekarang satu lagi. Di sini Ibu punya negatif dan ditambah dengan negatif. Kalau bilangan negatif, kita jumlahkan dengan bilangan negatif lagi, maka dia hasilnya negatif. Misalkan di sini perbuatan buruk, kalau misalnya kita ditambah perbuatan buruk, ya pasti jadi lebih buruk. Nah, berarti misalnya di sini Ibu punya angka 1. Nah, negatif 1 di sini Ibu jumlahkan dengan negatif 1. Negatif, negatif. Nah, ingat ya, kalau kalian misalnya untuk lebih mudahnya, tanda yang positif dan negatif ini kita buat menjadi satu tanda terlebih dahulu. Jika positif dengan negatif, maka dia negatif. Positif kali negatif, dia negatif. Ini untuk merubah tanda saja ya, bukan untuk menghitung angkanya. Kira-kira isinya berapa ya? Nah, kita tulis lagi ini. Ini masih tetap negatifnya ada di depan angka 1. Ini negatif 1. Nah, ini tanda tambahnya sudah hilang karena tadi kita ubah menjadi satu tanda. Positif dengan negatif, negatif. Sekarang kita berikan 1. Ibu punya 1 negatif. Dan Ibu juga punya 1 lagi negatif. Maka di sini ada berapa negatif? Kalau kita gambarkan seperti tadi, misalkan di sini Ibu punya 1 negatif. Punya 1 negatif. Bentar. Misalkan di sini Ibu punya 1 negatifnya, terus ada 1 lagi negatifnya. Jadi ada berapa negatif? Ada 2 negatif. Jadi di sini hasilnya negatif 1 ditambah dengan negatif 1. Negatif ditambah negatif pasti negatif. Tinggal angkanya. 1 tambah 1 adalah 2. Sampai sini bisa dipahami ya. Silakan dicatat apa yang barusan dipelajari. Di sini Ibu menggunakan gambar-gambar ini hanya untuk simulasi saja ya, agar kalian lebih paham. Nanti kan pasti angka-angka kalian yang nanti yang kalian pelajari pasti lebih besar daripada ini. Kalau misalnya angkanya kecil bisa menggunakan garis bilangan. Kalau angka yang lebih besar kan nanti pakai garis bilangan angkanya terlalu banyak. Jadi kita harus ingat-ingat konsep ini ya. Lihat kalau misalnya positif dengan negatif, kalau dijumlahkan lihat angkanya mana yang lebih besar. Nah, untuk operasi hitung yang selanjutnya adalah pengurangan. Di sini Ibu akan memberikan tabel seperti penjumlahan agar memudahkan kalian dalam memahami konsep pengurangan bilangan bulat
positif maupun negatif. Nah, sekarang di sini Ibu punya bilangan positif. Nanti kita kurangi dengan bilangan positif. Di sini jika bilangan positif dikurangi bilangan positif, hasilnya bisa positif ataupun negatif. Kenapa bisa negatif ya? Karena di sini nanti negatif dengan positif tandanya menjadi negatif. Langsung ke contoh. Di sini misalnya Ibu punya angka 2 positif. Sekarang kita kurangi dengan 3, di sini juga 3 bernilai positif. 2 positif, 3 positif. Dan di sini ada tanda pengurangan. Di sini kalau misalnya kita pisahkan berarti kita di sini 3 menjadi negatif. Positif lebih kecil di sini daripada negatif. Jadi kira-kira jawabannya positif atau negatif ya? Kalau misalnya kita gambarkan seperti tadi, di sini 2 kita gambar 2 buah positif. Di sini ada 3. Kita 3 gabung dengan tanda kurang tadi, jadi negatif 3. Kita gambarkan negatif sebanyak 3 kali. Kita pasangkan 1, 2. Sisanya adalah 1. Dan tandanya adalah negatif. Jadi 2 dikurangi dengan 3 hasilnya adalah negatif 1. Kalian bisa membuktikan ini dengan menggunakan garis bilangan. Jadi di sini ini salah satu, di sini siapa yang lebih besar maka hasilnya bisa negatif ataupun positif. Sekarang contoh lagi, di sini Ibu punya angka 3 bernilai positif. Lalu Ibu akan kurangi dengan angka 2. Di sini 2 juga bernilai positif. Kira-kira hasilnya positif atau negatif ya? Nah, kalau misalnya kita bawa tanda kurang ini ke angka 2, kita bisa gambar 3 di sini sebanyak positif sebanyak 3 kali. Di sini kita anggap 2-nya menjadi negatif. 1, 2. 1 pasang, 2 pasang. Sisanya adalah 1 dan positif. Ini seperti pengurangan biasa ya, cuman di sini kan harus lihat siapa yang lebih besar, yang di depan atau yang di belakang. Maka 3 dikurangi 2 hasilnya pasti 1. Nah, yang selanjutnya di sini ada bilangan positif, ada juga di sini dikurangi bilangan negatif. Kalau bilangan positif dikurangi negatif, kenapa hasilnya positif? Karena nanti ini negatif, jika bertemu dengan negatif, pasti hasilnya positif. Nantinya jadi seperti penjumlahan biasa. Contoh, 2 di sini bernilai positif, dikurangi dengan misalnya yang seperti di atas, negatif 3. Di sini bilangannya negatif, makanya Ibu memberikan negatif 3. Nah, untuk memudahkan kalian seperti tadi, karena di sini ada 2 tanda, kita buat menjadi 1 tanda. Negatif dengan negatif menjadi positif. Nah, ini dapat ditulis 2 ditambah 3. Hasilnya pasti 5 dan dia bernilai positif. Satu lagi contohnya. Kenapa positif ya? Tadi dari sini ya, dari tanda negatif dengan negatif. Mau di sini kalian 10 dikurangi dengan negatif 30. Wah, di sini negatifnya lebih besar sebenarnya. Cuman kan ini pengurangan. Nanti tanda negatif ini berubah menjadi positif agar lebih memudahkan untuk menghitung. Negatif dengan negatif jadi positif. Jadi 10 ditambah 30 hasilnya pasti 40 dan dia bernilai positif. Nah, yang ketiga di sini Ibu punya bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Pasti hasilnya itu negatif. Kok kenapa negatif ya, Bu?
Kita lihat di sini ada dua tanda yang berbeda. Kalau misalnya kita ubah seperti yang di atas, sini negatif dengan positif, nanti dia menjadi negatif. Jadi nanti di sini bilangan negatif dengan bilangan negatif, pasti hasilnya negatif. Contoh, negatif 2 dikurangi 3. Karena di sini tidak ada tanda positif, semuanya di sini negatif. Makanya sebenarnya di sini gampang kalau kalian sudah paham konsepnya. Di sini negatif, ini tanda kurang kita anggap negatif untuk angka 3. Jadi ada berapa banyak negatif di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pasti isinya adalah negatif 5. Contoh lain, 1, misalnya di sini negatif 1 dikurangi dengan 7. Ini tanda negatif untuk angka 1 dan kita tanda kurangi kita berikan ke angka 7 nanti. Jadi di sini dia misalnya menjadi negatif. Cara ya ini ya. Caranya salah satu cara untuk memudahkan kalian supaya ingat, karena di sini tidak ada tanda positif, berarti tinggal kita hitung aja. Jadi berapa banyak di sini tanda negatifnya? Ini ada 1 negatifnya, ini ada 7. Kalau kita jumlahkan semua pasti nanti ada 8 dan tandanya pasti negatif. Sekarang yang terakhir, di sini ibu punya bilangan negatif dikurangi bilangan negatif. Di sini hasilnya bisa positif, bisa negatif. Nah, kita langsung saja ke contoh. Misalnya di sini ibu punya 2 negatif dikurangi dengan negatif 3. Lihat, ini cara penulisannya beda ya. Ini 3 tadi positif, ini di sini 3 tadi nilainya negatif. Untuk memudahkan kalian, seperti yang di atas ini, ibu akan ubah menjadi satu tanda. Tanda yang mana yang akan kita ubah? Yang jelas yang di tengah ini. Negatif dengan negatif dia nanti dapat ditulis menjadi positif. Jadi negatif 2 ditambah dengan 3. Kok negatifnya hilang? Kan tadi sudah kita ubah menjadi tanda positif. Nah, ini juga sama ya, ini juga negatif dengan negatif, jadi nanti positif. Nah, sekarang kita lihat dari sini. Ini negatifnya milik 2 dan 3-nya bernilai positif atau ditambah ya, sebenarnya di sini bukan bernilai positif. Lebih banyak mana ya? Tanda negatif atau tanda positif? Sudah jelas di sini 3 yang lebih banyak. Jadi nanti yang negatif 2 ini kalah dengan positif 3. Sudah jelas pasti hasilnya positif. Tinggal berapa angkanya di sini. Ini kita ambil negatif 2 atau ini sebenarnya bisa ditulis positif 3 dikurangi 2 kalau dibalik. Ini tidak ada tanda negatif tanda positif ini ya sebenarnya. Jadi ini bisa ditulis 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Dia benar kan bernilai positif karena lihat ini. Di sini positif yang lebih banyak. Kita kasih contoh satu lagi. Misalnya di sini negatif 2 dikurangi dengan negatif 1. Kira-kira hasilnya positif atau negatif ya? Kita ubah dulu agar lebih mudah menjadi satu tanda. Ini negatif dengan negatif berubah menjadi positif. Kita tulis negatif 2 ditambah 1. Kita ambil cara yang seperti tadi. Ini negatif milik 2, ini positif atau tanda tambahnya ada di 1. Yang lebih banyak di sini negatif. Pasti nanti hasilnya adalah negatif. Hanya negatif berapa ya? Nah, lihat. Ini dapat ditulis atau kita pakai cara yang di atas tadi seperti ini. Nah, ibu mau gambar negatifnya ada 2 dan ibu punya positifnya 1. Ibu gambar 1. Kita pasangkan
sisanya dia adalah negatif. Jadi negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya adalah, ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Karena dia, kalau kita lihat angkanya, lihat pasti ini hasilnya negatif. Karena 2 di sini lebih besar daripada angka 1. Nah, itu untuk pengurangan dan penjumlahan. Sebenarnya konsepnya sama. Kalian itu bukan menghafal rumus di sini ya, tapi memahami konsep di sini. Bilangan bulat negatifnya dan bilangan bulat positif. Nah, sekarang operasi hitung yang ketiga, perkalian. Nah, kalau perkalian sebenarnya lebih mudah ya daripada penjumlahan dan pengurangan. Kita tidak usah melihat di sini bilangan mana yang lebih besar. Kita hanya cukup untuk memahami ini. Jika bilangan positif, misalnya di sini dikalikan dengan bilangan positif, pasti positif. Jadi sudah tidak melihat mana yang lebih besar, itu berlaku hanya untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang langsung. Di sini, positif dikali positif, hasilnya positif. Contoh, 3 dikali 3. Dua-duanya bernilai positif, maka hasilnya pun positif. 3 kali 3 berapa? 9. Nah, sekarang yang kedua. Positif dikali negatif, pasti hasilnya negatif. Mau berapapun bilangannya, jika dia bernilai positif, satu bernilai negatif, maka hasilnya negatif jika dikalikan. Contoh, negatif 3. Maaf. Bentar. Nah, misalnya di sini contoh, 3 dikali dengan negatif 3. Ini biasakan dipakai kurung, karena di sini ada operasi hitungnya. Positif kali negatif, hasilnya pasti negatif. Tinggal angkanya berapa? 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Lihat, kalian bisa bedakan yang atas dengan yang bawah. Dia sama-sama angkanya, tapi salah satu bernilai negatif, maka hasilnya pun negatif. Nah, ini sama dengan yang kedua, hanya ini misalnya negatifnya di depan, positifnya di belakang. Di sini misalnya negatif 3 dikali dengan 3. Negatif 3 dikali 3. Kita kalikan tandanya dulu. Negatif kali positif. Hasilnya pasti negatif. 3 kali 3, 9. Jadi ini dan ini sebenarnya sama. Hanya beda letak penempatan negatif dan positifnya. Sekarang yang terakhir, negatif dikali negatif. Pasti hasilnya adalah positif. Di sini Ibu misalnya punya angka negatif 3 dikali dengan negatif 3. Negatif dengan negatif positif. Tidak usah ditulis tanda tambah di sini. Cukup angkanya. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, perkalian lebih mudah ya daripada penjumlahan dan pengurangan. Biasanya kalian itu yang penjumlahan dan pengurangan memang suka tertukar dengan perkalian. Nah, yang selanjutnya kita ke pembagian. Pembagian masih sama konsepnya seperti perkalian. Sama ya, untuk pembagian, di sini mau bilangan berapapun, tidak dilihat dia besar yang mana, yang negatif misalnya atau yang positif. Ini seperti yang perkalian tadi. Misalnya di sini ada bilangan positif, dibagi bilangan positif, pasti hasilnya positif. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya di sini Ibu punya 3 dibagi dengan 3. Dua-duanya bernilai positif, makanya pasti di sini nanti hasilnya positif. Tidak usah lagi ditambah dengan tanda negatif. 3 dibagi 3 berapa? 1. Nah, sekarang jika di sini bilangannya positif, ini bilangannya negatif, maka hasilnya pun negatif. Di sini 3 dibagi dengan negatif 3.
kita ubah tandanya dulu. Positif dibagi negatif, hasilnya pasti negatif. Tinggal angkanya berapa? 3 dibagi 3, hasilnya 1. Bisa bedakan yang atas dengan yang bawah. Ini masih sama dengan yang ini. Misalnya beda, negatif 3-nya ini ada di depan, dibagi dengan bilangan yang positif. Misalnya positifnya di sini 3. Kita ubah tandanya dulu, negatif dibagi positif. Hasilnya pasti negatif. 3 bagi 3, 1. Yang terakhir, negatif dengan negatif. Negatif dibagi negatif pasti hasilnya positif. Contoh, negatif 3 dibagi dengan negatif 3. Kalau misalnya perkalian dan pembagian, usahakan kalian tandanya dulu. Sama sebenarnya dengan penjumlahan dan pengurangan. Tapi ini akan lebih memudahkan kalian. Negatif dibagi negatif positif. Udah, berarti tidak ada tanda negatif lagi. Tinggal angkanya. 3 kali 3 bagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, sudah selesai ya semua operasi hitung dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Silakan dicatat menurut kalian, bisa nanti untuk membantu kalian dalam menyelesaikan soal. Tidak usah sama seperti apa yang Ibu sampaikan di sini. Catat apa yang kalian pahami dari apa yang kalian simak dari awal sampai sekarang Ibu menjelaskan. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat, sekarang kita ke sifat-sifat operasi hitung penjumlahan. Kenapa di sini hanya penjumlahan, tidak dengan pengurangan? Nanti kalian akan mendapatkan jawabannya setelah Ibu memberikan contoh. Tapi kalian kan pernah belajar ini di SD juga. Sifat yang pertama adalah komutatif. Komutatif sama dengan apa? Sama dengan pertukaran. Di sini pertukaran tempat atau posisi. Ibu akan berikan di sini contohnya. Kenapa ini hanya berlaku di penjumlahan? Misalnya di sini 2 ditambah 3. 2 tambah 3 itu hasilnya adalah 5. Kalau kita gunakan sifat komutatif di sini, kita tukar posisinya 3 di depan, 2 di belakang, maka hasilnya pun akan 5. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2. Itu namanya sifat komutatif atau pertukaran. Kenapa ini hanya berlaku di penjumlahan, tidak di pengurangan? Kita coba pengurangan. 2 dikurangi 3, pasti hasilnya adalah negatif 1. Jika kita ubah posisinya, berarti 3 menjadi depan. Kita kurangi dengan 2. 3 dikurangi 2 itu pasti hasilnya positif 1. Nah, ini lihat. Walaupun sama-sama angka 1, tapi dia di sini bernilai negatif, ini bernilai positif. Makanya untuk pengurangan ini tidak berlaku sifat komutatif. Yang selanjutnya asosiatif. Asosiatif apa? Masih ingat? Asosiatif itu adalah pengelompokan. Pengelompokan yang seperti apa di sini? Contoh. Di sini minimal kalau asosiatif itu harus ada 3 bilangan karena nanti menjadi 2 kelompok. 3 angka di sini. 2 tambah 3 ditambah 4. Kita kelompokkan. Misalnya Ibu yang pertama mau 2 dan 3 dulu yang sekelompok. 2 ditambah 3. Kita kelompokkan dengan menggunakan tanda kurung. Ini tanda angka 4-nya di luar. Maka hasilnya 2 tambah 3, 5 ditambah 4, hasilnya adalah 9. Nah, setelah ini kita coba kelompokkan yang lain, tapi angkanya masih 2, 3, dan 4. Ini pengkelompokan yang lainnya. Sekarang 2, misalnya yang tidak kita kelompokkan. Kita kelompokkan angka 3 dan 4. Jika kita jumlahkan di sini, 2 ditambah yang di dalam kurung dulu, 3 ditambah 4 adalah 7. 2 tambah 7 hasilnya adalah 9.
sama, 9 positif. Ini hanya berlaku pada penjumlahan. Untuk pengurangan tidak berlaku karena nantinya seperti ini. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di buku pendamping yang dibagikan di sekolah. Sebenarnya di sini sifat-sifat operasi hitung penjumlahan itu selain komutatif dan asosiatif, ada pula unsur identitas, tertutup, dan inverse atau lawan. Kalian bisa baca di buku pendamping. Selanjutnya, tadi kalau penjumlahan dan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Kenapa di sini hanya perkalian? Berarti seperti tadi. Untuk di pembagian ini tidak berlaku. Sifat yang pertama masih sama. Ada komutatif. Kalau tadi dijumlah, berarti yang ini dikali. Misalnya di sini 2 dikali dengan 3 hasilnya 6. Kalau kita gunakan sifat komutatif, kita pindahkan posisinya 3 dikali 2, tetap hasilnya pasti 6. Kenapa ini tidak berlaku di pembagian? Misalnya di sini bukunya 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Tapi kalau Ibu gunakan sifat komutatif pada angka ini, misalnya jadi 3-nya di depan, 6-nya di belakang. Ini 3 dibagi 6 kan tidak pas, tidak bulat hasilnya. Atau dapat ditulis 3 dibagi dengan 6. Maksudnya 3 per 6. Kalau kita perkecil hasilnya menjadi 1 per 2. Atau sebenarnya ini 0,5. Jadi sudah jelas kalau pada pembagian komutatif tidak berlaku. Sifat yang selanjutnya sama, asosiatif. Pengelompokan. Pengelompokan di sini harus minimal ada 3 angka. Misalnya 2 kali 3 dikali 4. Di sini Ibu akan mengelompokkan 2 dikali 3, baru nanti dikali dengan 4. 2 kali 3, 6. Kali 4 hasilnya adalah 24. Nah, sekarang kita kelompokkan yang angka yang sama, tapi sekarang 3 dan 4 yang kita kelompokkan. 2 dikali 3 kali 4 hasilnya adalah 12. 2 kali 12 hasilnya adalah 24. Sama-sama bernilai positif dan angkanya pun sama 24. Nah, kalau di pembagian tidak bisa, nanti ujung-ujungnya seperti ini nanti hasilnya. Ada satu lagi yaitu distributif. Sebenarnya distributif itu ada dua. Ada distributif pada penjumlahan yang pertama, pada penjumlahan. Dan yang satu lagi pada pengurangan. Kalau misalnya pada penjumlahan, nanti dia bentuknya seperti ini. A dikali B ditambah C. Ini kenapa distributif itu disebut dengan penyebaran? Karena nanti ini lihat, A bisa dikalikan dengan B, A bisa dikalikan dengan C. Atau dapat kita tulis A kali B ditambah A dikali C. Nah, ini lihat A kali B, A kali C. Kalau kita ubah nanti bentuknya tetap sama seperti yang di atas. Karena A-nya di sini ada 2, bisa ditulis sekali, serta B dan C-nya di sini ditambah. Nah, kalau pada pengurangan, bedanya ini bukan B ditambah C, tapi B dikurangi C. Nanti ke bawahnya juga ini berubah jadi tanda kurang. Ada sifat-sifat yang lain bisa kalian pelajari lebih banyak lagi di buku pendamping yang telah dibagikan atau buku paket yang didapatkan dari sekolah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran di sini berarti bukan hanya tadi keempat tanda tadi, bisa digabungkan semuanya. Di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, di sini jika kalian menemukan keempat tanda itu dalam satu soal, yang pertama harus dikerjakan, yang terlebih dahulu adalah hitung bentuk yang di dalam kurung. Contoh di sini, misalkan, nah, ada 2 dikali 3 ditambah 2. Walaupun ini dikali, misalnya di sini kita bisa mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nanti misalnya di sini 2 dikali 3 tambah 2, 5. Hasilnya adalah 10. Nah, ini harus mengerjakan tanda yang di dalam
kurung terlebih dahulu. Atau kalian misalnya punya ditambah semua, 2 ditambah 3 ditambah 2. Nah, ini harus kerjakan dalam kurung terlebih dahulu. Misalnya 3 ditambah 2, 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kalau misalnya dia ini seperti tadi, ini masih dalam sifat asosiatif dan distributif seperti ini, hasilnya sebenarnya sama saja ya, tapi kalau di pengurangan nanti ini akan mempengaruhi. Yang kedua adalah hitung bentuk eksponen atau pangkat. Jadi nanti setelah tanda kurung, kalau kalian menemukan soal 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali 2. Nah, di sini yang pertama ada, di sini kan ada penjumlahan semuanya. Akan tetapi di sini ada pangkat, ada yang dalam kurung. Yang pertama kali dikerjakan pasti yang di dalam kurung ini. Yang kedua, sebelum 2 ini harus pangkat dulu yang dikerjakan. Maksudnya dikerjakan di sini kita ubah dulu dia bentuknya menjadi bilangan bulat. Ya, bukan bentuk pangkat. Terus di sini nanti yang terakhir 2. Yang ketiga, perkalian atau pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Maksudnya gimana dari kiri ke kanan? Dari kiri ke kanan itu, nah misalnya kalian di sini punya 3 dikali 2 dibagi 1. Tetap yang dikerjakan bukan pembagian dulu ya di sini. Harus dari depan, mana yang lebih dulu kali atau bagi. Karena di sini dia masih setara ininya. Berarti dikali dulu baru nanti hasilnya dibagi, tidak dari belakang. Yang terakhir di sini ada penjumlahan atau pengurangan secara berurutan. Ini sama seperti yang perkalian dan pembagian. Nah, nanti berarti dari kiri ke kanan, dari depan. Misalnya 1 ditambah 2 dikurangi 1. Ini jangan dikurang dulu, tapi harus dikerjakan dari yang paling depan. Dia muncul lebih dulu. Banyak ditambah dulu, nanti hasilnya baru dikurang. Nah, itulah operasi hitung campuran. Urutannya yang harus kalian kerjakan jika kalian menemukan soal yang operasinya lebih dari 1. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sedikit lebih banyak daripada minggu kemarin. Silakan klik link di deskripsi di bawah ya. Di situ nanti akan ada latihan soal apa yang akan kalian kerjakan. Tugas paling lambat dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan selanjutnya. Berarti kalau misalnya sekarang hari Senin, kalian mengumpulkan di hari Minggu terakhir. Kalau yang hari Kamis berarti di hari Rabu. Untuk yang hari Jumat berarti hari Kamis mengumpulkannya. Yes. Silakan dicatat hal-hal yang tadi kalian sudah pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga sekalian selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.